Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Nah, puji syukur adik-adik, pada hari ini kita kembali bisa melaksanakan ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak meskipun masih secara online. Saat ini sebelum kita memulai ibadah, mari kita mempersiapkan diri kita tenangkan hati, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, untuk kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan satu pujian dari Kidung Ceria 341, Allah hadir bagi kita. Adik-adik, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, Tuhan Yesus yang maha baik dan penuh kasih. Terima kasih karena pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh kembali dibangunkan dengan tubuh yang segar, diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali melaksanakan ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan mau turut hadir dalam ibadah kami, menyertai ibadah kami ini, agar ibadah kami dapat berkenan di hadirat-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita kembali menyanyikan satu buah pujian dari Kidung Ceria 13, Kami Puji dengan Riang. Adik-adik, saat ini kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 136, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kita baca silih berganti, kami akan baca tulisan yang keluar, adik-adik akan membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Mazmur 136, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air.
Nah, adik-adik, demikian Mazmur pujian kita. Untuk meresponnya, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 337, Kami Sebagai Anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, saat ini kita akan masuk ke pembacaan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab kita dari Hosea pasal 1, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Hosea pasal 1, ayat pertama sampai ayat ke-9. Jika Alkitabnya sudah terbuka dan pembacanya sudah tersedia, mari kita satu di dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, dalam ibadah kami saat ini, kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau memberkati kami, memberikan Roh Kudus-Mu pada kami anak-anak-Mu, agar kami dapat memahami dan mengerti cerita mengenai firman Tuhan. Kiranya juga ya Tuhan, Kak Mei, Kakak Layan yang akan menyampaikan mengenai firman-Mu, Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, berikan kebijaksanaan, agar dapat menyampaikan cerita ini kepada kami, sehingga kami boleh belajar dari cerita firman Tuhan ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia dan siap untuk mendengar. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama membaca pembacaan firman Tuhan dari Hosea pasal 1, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizril kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizril, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di rembah Yizril." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan berdasarkan pembacaan kita yang menceritakan mengenai Nabi Hosea. Jadi seperti yang adik-adik telah ketahui, bahwa seorang nabi merupakan orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan nubuat dan menceritakan firman Tuhan kepada umat. Begitu juga dengan Nabi Hosea adik-adik, dia merupakan nabi yang dipilih oleh Allah
untuk menyampaikan nubuat Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Nah, Nabi Hosea ini dia hidup pada masa Raja Yerobeam II di Israel Utara. Nah, tetapi adik-adik saat raja meninggal, keadaan di Israel Utara itu mulai semakin memburuk karena keadaan mereka semakin kacau, kehidupan ekonominya semakin menurun, dan kehidupan rohani mereka juga semakin mengalami masalah. Kenapa mengalami masalah? Karena saat itu bangsa di Israel Utara mereka mulai beralih dari menyembah Tuhan menjadi menyembah Baal. Mereka mulai melakukan penyembahan-penyembahan berhala yang membuat bangsa Israel Utara ini mengalami penurunan dalam hal kerohanian. Nah, saat itu Nabi Hosea hadir dan dipakai untuk Allah untuk menyampaikan nubuat Tuhan. Dan uniknya adik-adik, Nabi Hosea ini juga dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan dan mewujudkan penghukuman Allah terhadap bangsa Israel yang saat itu mulai berpaling dari Allah dan melakukan penyembahan berhala. Nah, bagaimana caranya Tuhan Allah membuat Nabi Hosea bisa mewujudkan penghukumannya? Adik-adik bisa lihat bahwa Tuhan Allah meminta Nabi Hosea, seorang yang setia dan taat kepada Allah, seorang yang dipilih Allah, untuk mengawini seorang perempuan yang tidak mengenal Allah dan tidak percaya kepada Allah, juga perempuan yang tidak setia pada Allah. Nah, unik kan adik-adik, kenapa ya seorang nabi yang dipilih Allah dan dipakai Tuhan harus diminta untuk mengawini, menikah dengan seorang perempuan yang bahkan tidak mengenal Allah, yang bahkan tidak setia pada Allah. Nah, itulah cara Tuhan untuk memakai Nabi Hosea untuk memperlihatkan bahwa Tuhan Allah memberikan penghukuman kepada bangsa Israel yang tidak setia dan tidak taat padanya. Nah, Nabi Hosea yang menikah dengan perempuan yang tidak taat pada Allah dan tidak mengenal Allah merupakan gambaran yang ingin Allah tunjukkan kepada bangsa Israel bahwa seperti itulah bangsa Israel yang tidak setia dan tidak taat kepada Allah. Nah, Tuhan juga ingin memperlihatkan bahwa begitulah bentuk penghukuman yang akan Tuhan berikan karena para pemimpin dari bangsa Israel juga mulai bertindak melenceng dari yang seharusnya dan mulai melakukan penyembahan berhala. Nah, tentu saja adik-adik, Tuhan merasa sangat kecewa melihat bangsa Israel yang selama ini selalu Dia sertai, selalu Dia berkati, selalu Dia berikan pertolongan, tetapi selalu saja bangsa Israel mudah tergoda dan mudah berpaling dari Allah, lalu melakukan penyembahan berhala. Nah, itulah yang tergambarkan dalam kehidupan Nabi Hosea yang diminta oleh Allah untuk menyampaikan nubuatnya melalui menyuruhnya menikahi perempuan yang tidak mengenal Allah. Nah, kalau adik-adik baca, Nabi Hosea dan perempuan yang bernama Gomer itu melahirkan 3 orang anak. Yang pertama yaitu Yizril. Nah, Yizril ini memiliki arti nama mencerai beraikan atau membuat mereka terpisah-pisah. Jadi Allah ingin memperlihatkan bahwa penghukumannya kepada bangsa Israel akan Dia lakukan dengan membuat mereka terpecah belah dan terpisah-pisah satu sama lain. Nah, adapun anak kedua dari Gomer dan Nabi Hosea diberi nama Loruhama, yang artinya tidak ada belas kasihan. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa Dia tidak lagi menyayangi dan tidak akan mengampuni Israel atas kesalahan, atas ketidaksetiaan yang mereka lakukan dengan tidak mendengar Allah lagi dan berpaling dari Allah. Lalu anak ketiganya diberi nama Lo-ami. Lo-ami memiliki arti Israel bukan lagi anak atau umat Allah dan Allah bukan lagi Allah mereka. Nah, bayangkan adik-adik,
sebegitu kecewanya Tuhan Allah kepada bangsa Israel yang selama ini selalu disertainya, tetapi sering kali tergoda dan melakukan pelanggaran, juga berpaling dari Allah, sehingga Allah menunjukkan penghukumannya dengan menyatakan bahwa Israel itu bukan lagi anak dan umat Allah, dan Allah sendiri bukanlah lagi Allah dari bangsa Israel. Nah, adik-adik, dari cerita mengenai Hosea dan Gomer ini, kita bisa lihat bagaimana Tuhan ingin menggambarkan hubungan antara Allah dengan umatnya, yaitu bangsa Israel, di mana hubungan Allah dengan bangsa Israel memperlihatkan ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan yang selama ini selalu senantiasa memelihara dan menyelamatkan mereka. Nah, ketidaksetiaan bangsa Israel itu terjadi karena pengaruh dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya, betul. Bangsa Israel itu mudah tergoda dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Akhirnya, karena tergoda, mereka mulailah melakukan penyembahan berhala dan meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan. Ini menjadi catatan buat adik-adik, buat kami, bahwa kita perlu untuk mempertahankan kesetiaan kita. Jangan mudah tergoda dengan hal-hal apapun. Misalnya, hal yang paling sederhana, kalau kita mau ibadah, terus kita tergoda dengan ajakan-ajakan dari teman untuk tidak ibadah, atau ajakan dari televisi yang kita sudah tahu, oh ini jadwal tayangnya film ini, kartun ini, akhirnya kita menunda ibadah. Itu salah satu bentuk godaan yang harus kita hindari adik-adik. Apalagi sekarang kita beribadah secara online, jangan sampai kita tergoda dengan ajakan-ajakan kalau, oh kan online ibadahnya, bisa jadi pause atau bisa jadi nanti-nanti kita ibadah. Nah, kita perlu mempertahankan kesetiaan kita ya adik-adik, jangan mudah tergoda. Apapun yang terjadi, kita tetap beribadah sesuai dengan kebiasaan kita, sesuai dengan yang harus kita lakukan seperti biasa. Misalnya dengan tetap mengikuti IHMPA sesuai jam yang biasa kita lakukan, yaitu jam 8 pagi. Nah, adik-adik, untuk pertanyaan, terus Kak, apakah Hosea itu tetap taat, tetap setia kalau misalnya dia sudah menikah dengan perempuan yang tidak mengenal Allah? Nah, justru itulah adik-adik yang memperlihatkan bahwa Hosea itu setia. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena Hosea itu mematuhi semua perintah dari Tuhan, mematuhi semua ucapan dari Tuhan, termasuk perintah untuk mengawini perempuan yang tidak mengenal Allah. Bahkan Hosea tidak memberontak kepada Tuhan ataupun tidak bertanya-tanya, Tuhan, saya ini kan nabi yang kau pilih, kenapa saya harus menikah dengan orang yang tidak mengenal Allah? Nah, Hosea tidak melakukan itu adik-adik, dan itulah yang memperlihatkan ketaatan dan kesetiaan Hosea kepada Tuhan. Karena ketika dia menyerahkan dirinya untuk bisa terpilih menjadi nabi, berarti dia bersedia untuk mengikuti setiap perintah Tuhan. Nah, kemudian adik-adik, dari cerita tentang Nabi Hosea dan perkawinannya dengan perempuan yang tidak mengenal Allah, mau memperlihatkan bahwa ketika kita tidak setia pada Allah, Allah pasti akan menegur, bahkan menunjukkan penghukumannya kepada kita. Itu tidak menandakan Allah jahat adik-adik, tapi ia ingin menunjukkan bahwa ia memiliki kuasa untuk atas kehidupan kita, dan ketika Allah telah memperhatikan kita, telah menyertai kita, telah ada selalu bersama-sama kita, sudah semestinya kita tetap setia kepada Allah, menunjukkan kesetiaan kita. Mulai dari hal-hal sederhana saja adik-adik, kita bisa setia berdoa, setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, setia untuk beribadah kepada Tuhan. Itu bisa menjadi landasan kita untuk terus percaya kepada Allah dan tidak berpaling dari Allah. Nah, kita perlu mengetahui adik-adik bahwa kasih kita terhadap Allah itu harus secara total, harus secara penuh. Dan itu adalah perintah Tuhan sebagaimana yang ada di hukum Allah. Nah, selain itu adik-adik, dari cerita mengenai
Nabi Hosea dan perkawinannya dengan Gomer, kita mau diingatkan bahwa hati Allah akan sangat sakit ketika melihat kita, anak-anaknya, melihat umatnya berbuat tidak setia kepadanya. Terlebih ketika umatnya melupakan Allah sebagai sumber berkat dari kehidupannya. Maka dari itu kita perlu untuk bisa mengambil dan memutuskan sikap yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Nah, kalau adik-adik tahu, hari ini tepat tanggal 2 Mei merupakan Hari Pendidikan Nasional. Nah, adik-adik perlu bersyukur karena sejak kecil adik-adik sudah dididik, adik-adik bisa mendapatkan pengajaran, bisa mendapatkan pendidikan baik dari sekolah, dari rumah, maupun pendidikan rohani dari gereja. Nah, maka dari itu, ungkapan syukur adik-adik ini perlu untuk adik-adik arahkan agar adik-adik bisa menggunakannya untuk memutuskan sikap yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Adik-adik perlu bersyukur bahwa adik-adik bisa mendapatkan pendidikan dan adik-adik bisa mengetahui juga bagaimana adik-adik bisa bersikap untuk tetap setia kepada Tuhan dan menghindari sikap-sikap yang diperlihatkan oleh bangsa Israel, yaitu sikap yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, selain itu adik-adik, memperingati Hari Pendidikan yang jatuh pada hari ini, adik-adik juga mau diingatkan bahwa adik-adik merupakan masa depan bangsa yang berpendidikan yang diharapkan bisa memajukan bangsa dan memajukan kehidupan rohani adik-adik juga. Maka dari itu, adik-adik harus bersyukur dan menggunakan kesempatan yang ada untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih pintar. Bukan hanya soal pelajaran ya adik-adik, tapi juga lebih baik dan lebih pintar dalam berperilaku, dalam bertutur kata, dan dalam menjaga kesetiaan adik-adik kepada Allah. Nah, adik-adik perlu mengingat selalu bahwa dalam usaha adik-adik untuk mempertahankan kesetiaan pada Allah, adik-adik jangan mudah terpengaruh, jangan mudah tergoda dengan hal-hal lain yang menyesatkan. Selalu bawa diri adik-adik dalam doa kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai adik-adik untuk tetap setia kepadanya. Adik-adik perlu belajar dengan baik untuk bisa terus tahu dan terus paham setiap kehendak Allah dalam hidup adik-adik. Nah, demikian cerita firman Tuhan yang bisa kami sampaikan. Kiranya adik-adik dapat tetap setia dan mau terus belajar, bukan hanya tentang pelajaran di sekolah, tapi juga belajar untuk mau setia dan taat kepada Tuhan, belajar untuk tidak mudah tergoda dari hal-hal yang menyesatkan, dan belajar untuk bisa terus tahu dan paham kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu siapkan diri adik-adik. Kita duduk dengan tenang, dengan sikap yang rapi dan sopan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kudus, yang penuh kasih. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyertai ibadah kami ini, sehingga kami sudah boleh
membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu, dan kami boleh belajar dari cerita Nabi Hosea. Ya Tuhan, kiranya cerita tentang firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat tetap tinggal dan diam dalam hati kami, serta dapat menjadi pedoman hidup kami. Biarlah kami anak-anak-Mu boleh terus belajar dari cerita Nabi Hosea, bahwa kami anak-anak Tuhan, umat Tuhan, perlu untuk terus tetap setia kepada Tuhan, perlu untuk terus belajar, mengenal setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga perlu belajar untuk tidak mudah tergoda pada hal-hal yang akan menyesatkan kami dan menjauhkan kami daripada-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami anak-anak-Mu memohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak mudah tergoda dan kami boleh memahami setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh tetap menjadi pribadi yang setia kepadamu. Terima kasih juga ya Tuhan, karena atas berkat dan penyertaan Tuhan, kami anak-anak Tuhan boleh bersyukur bisa memperoleh pendidikan sejak kami kecil, baik itu pendidikan di sekolah, di rumah, maupun pendidikan rohani di gereja. Kami bersyukur kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang baik dan pintar. Kiranya penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh menjadi penerus bangsa, kami boleh memajukan bangsa dan memajukan diri kami, dan terus mewujudkan kemuliaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami melalui tutur kata dan perbuatan kami. Biarlah kiranya ya Tuhan, dengan pribadi kami yang bertumbuh menjadi baik dan pintar, semuanya itu hanya untuk membuat nama-Mu dimuliakan ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam doa syafaat kami ini, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan memberikan kami orang tua yang menyayangi kami, membesarkan kami, melindungi dan merawat kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan berkat-Mu kepada orang tua kami, agar boleh terus mendampingi kami dan kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, untuk setiap unit di dalamnya Tuhan Yesus berkati setiap pelayanan yang dilakukan, agar semuanya itu berbau harum di kepadamu, dan hanya namamu saja yang dimuliakan ya Tuhan. Begitu juga untuk Pelkat PA, kami berdoa untuk setiap kakak layan yang mau terus melayanimu melalui kami anak-anakmu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan mau menyertai kakak-kakak layan kami ini dalam setiap pelayanan dan aktivitasnya. Begitu juga untuk setiap rencana kegiatan yang akan dilakukan di Pelkat PA, Tuhan mau tuntun sertai, Tuhan mau sempurnakan dan turut campur tangan di dalamnya, agar semuanya boleh jadi sesuai kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa untuk kota kami, kota Makassar, dan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan mau lingkupi dan urapi kota dan bangsa kami ini, agar kota dan bangsa kami ini dapat tetap aman, damai, dan tentram. Begitu pula Tuhan mau tuntun kami, mau urapi kami, berikan penyertaan-Mu ya Tuhan, agar pandemi yang dihadapi oleh kota kami, oleh bangsa kami saat ini dapat segera berlalu. Begitu juga dengan bencana-bencana yang terjadi, kiranya Tuhan mau turut campur di dalamnya, agar kami bisa memperoleh pertolongan, bangsa kami bisa pulih kembali. Ya Tuhan, masih banyak yang akan kami minta daripada-Mu, namun kami yakin Engkau jauh lebih mengetahuinya. Demikian doa syafaat kami ya Tuhan yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
ini kita akan masuk dalam persembahan. Untuk itu, adik-adik boleh memberikan persembahan dan meminta tolong pada orang tuanya untuk mengumpulkan persembahannya nanti melalui kantor gereja. Untuk menyambut persembahan ini sambil memberikan persembahan, kita menyanyi lagu Mari Bersyukur Semua. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Silakan adik-adik sikap doanya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan hati terangkat dan wajah tertunduk, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih melalui berkat-Mu ya Tuhan, kami boleh dan kami bisa untuk memberikan persembahan. Ya, walaupun persembahan kami tidak senilai ataupun jumlahnya kecil, tetapi kiranya Tuhanlah yang menyempurnakannya, Tuhanlah yang membuatnya menjadi besar untuk dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu dan pelayanan kesaksian gereja kami. Apa yang masih ada pada kami, yang masih ada pada orang tua kami, kiranya Tuhan juga berkati agar kami senantiasa diberikan kebijaksanaan untuk menggunakannya dengan baik, seturut dan sesuai kehendak-Mu. Inilah doa ungkapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, untuk minggu selanjutnya kita masih beribadah secara virtual ya melalui kanal YouTube ini. Jadi, adik-adik harus tetap bersukacita, jaga kesehatan supaya minggu depan kita dapat bertemu kembali. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 359, Sudah Waktunya. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah Minggu Pelayanan Anak di minggu selanjutnya. Tetap bersukacita ya, karena adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang ceria.